Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Bisa mendengar suara saya? Materi saya sudah bisa dilihat di e-learning. Sudah saya send, boleh dicek. Hari ini kita bicara tentang lanjutan ya, KMD 1. Ya, kita mulai untuk konsep medis hipertensi. Mungkin sudah tidak asing dan sudah sering merawat pasien dengan hipertensi. Dan sebetulnya untuk topik ini mestinya disampaikan oleh dokter ya. Tapi karena satu dan lain hal, kita bicara sendiri. Jadi saya rasa
semoga tidak mengurangi hal-hal yang penting untuk kita bicarakan bersama. Jadi kalau pengertian saya rasa teman-teman sudah paham betul ya, hipertensi itu merupakan suatu kondisi di mana pasien seringkali tidak merasakan keluhan ataupun gejala apapun ya. Kelainan yang terjadi karena arteri yang sudah mengalami pelebaran secara kronik sehingga menimbulkan peningkatan tekanan darah. Kalau kita lihat ya, berdasarkan banyak jurnal yang bisa teman-teman akses juga, bahwa tekanan darah itu banyak risk faktornya ya, yang mungkin berbeda dari yang dulu di tahun 1990 dan di tahun 2010. Jadi penyebab utamanya ya, di sini banyak sekali risk faktornya. Kalau dilihat dari tabel 3 di suatu penelitian yang bisa diakses dari Global Diaries, di situ tekanan darah itu risk faktor nomor satunya itu bisa dilihat urutannya. Tekanan darah itu yang kedua, pemicunya juga bisa karena rokok, bisa karena polusi, kemudian rendah sayur dan juga buah, kemudian konsumsi alkohol dan juga berumah sendiri. Pokoknya risk faktor yang bisa diubah dan tidak bisa diubah ini hampir sama ya. Sekarang prioritasnya karena pergeseran gaya hidup itu seringkali kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji dan tidak menyukai sayur dan juga berdampak pada kenaikan body mass index ya. Mungkin kalau bisa dilihat seperti kebanyakan orang saat ini mungkin banyak sekali yang body mass indexnya lebih dari 4. Ini bisa menjadi terjadinya. Jadi kalau di studi kita punya rule of 50 ya. Jadi di sini bahwa penderita hipertensi itu kebanyakan tidak terdiagnosa. Kenapa begitu? Karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa hipertensi itu seringkali tidak menimbulkan gejala. Yang terdiagnosa biasanya dari 50% itu biasanya yang tidak berobat juga 50%, yang berobat juga 50%. Dari yang berobat, yang teratur dan tidak teratur itu biasanya juga itu. Jadi mungkin kalau masyarakat saya sendiri, mungkin kalau saya lihat di keluarga saya sendiri, itu orang tua dengan hipertensi, ayah saya berat hipertensi itu biasanya minum obat hanya kalau merasakan keluhan, selain itu terus tidak diminum lagi. Jadi banyak masyarakat, mungkin tidak hanya terjadi di ayah saya, mungkin di tetangganya teman-teman atau juga sekitar, bahkan mungkin pasien-pasien yang sering rawat jalan di polinya teman-teman, di rumah sakit teman-teman bekerja, ini juga banyak yang tidak teratur. Jadi yang teratur hanya 50%, sisanya biasanya juga tidak teratur. Artinya bahwa keteraturan dari penata laksanaan hipertensi itu mestinya lengkap ya, tidak hanya minum obat saja, termasuk penata laksanaan. Kemudian tekanan darah sendiri, saya rasa teman-teman sudah paham apa itu tekanan darah. Tekanan darah itu jadi ini terkait dengan jantung ya, yang memompa secara non-stop sehingga kita bisa diukur tekanan darahnya. Mungkin teman-teman dan saya dan teman-teman tidak sadar bahwa jantung kita selalu berdenyut dan akhirnya kita juga kalau diukur kita bisa ada tekanan darah sistolik dan diastolik. Mengukur tekanan darah yang sering kita lakukan adalah pengukuran secara langsung. Kemudian dengan menggunakan alatnya seperti ini yang jadul, mungkin sekarang sudah banyak yang alat-alat yang digital yang teman-teman bisa gunakan untuk tekanan. Kemudian nilai atas dan bawahnya saya rasa teman-teman juga sudah bisa tahu sendiri sistem itu apa dan diastole itu apa. Kemudian ada bunyi kolom 1 sampai dengan 5, saya rasa teman-teman juga sudah paham itu masih di kita. Pengukuran tersering biasanya di arteri brachialis dan juga di pulmonaris. Tekanan darah ini faktor yang mempengaruhi biasanya umur, seiring bertambahnya usia tekanan darah juga akan semakin meningkat. Kemudian jenis kelamin bisa mempengaruhi tekanan darah dari
setiap kita ya. Jadi kalau laki-laki dan perempuan biasanya karena kondisi pekerjaan yang berbeda, juga pengaruh hormonal ini juga menyebabkan tekanan darah kita biasanya bisa naik dan turun. Kemudian kondisi emosi ini sudah tidak bisa disangsikan lagi, bahwa kondisi stres yang kita alami, termasuk saya hari ini ya, pertama kali menggunakan teknologi digital, mungkin tekanan darah saya kalau diukur juga naik gitu ya. Ini beda sedikit dengan kalau saya ngajar biasanya sudah biasa saja lempeng saja, tapi hari ini saya harus belajar, tidak ditemani dan sebagainya. Jadi emosi bisa saja menyebabkan tekanan darah meningkat. Kemudian latihan fisik ini juga pasti juga bisa meningkatkan tekanan darah ya, tentu saja dengan denyut jantung yang bekerja lebih cepat ya, jantung bekerja lebih cepat yang menghasilkan denyut yang lebih meningkat, bahkan tekanan darah juga. Makanan seperti kafein dan lain-lain juga rokok juga bisa meningkatkan pengaruh. Posisinya boleh pengukuran bisa dilakukan dengan berbaring maupun berdiri, khususnya kalau pemeriksaan tertentu seperti kalau kita lagi biasa treadmill, tekanan darah biasanya kita ukur sambil berdiri maupun berjalan. Untuk terminologi ya, hipertensi esensial, hipertensi sekunder, penyakit jantung hipertensi, HHD, dan sebagainya. Saya rasa teman-teman sudah pernah belajar ya. Kemudian hipertensi labil, kemudian krisis hipertensi yang bawah, kemudian white hipertensi. Ini hipertensi yang terjadi karena stres saja, atau hipertensi yang terjadi kalau bekerja saja ya, white hipertensi. Mungkin seperti saat ini saya white hipertensi ya. Saya pakai aplikasi ya. Jadi white hipertensi itu apa ya? Jadi hipertensi yang terjadi karena stres atau karena bekerja, biasanya naiknya sekitar 20% saja pada saat diperiksa. Begitu istirahat 5 menit, biasanya dia akan kembali baik. Pemeriksaannya juga bisa dideteksi untuk membuktikan white coat atau tidak dengan pemeriksaan ABPM ya. Nama BPM ya, saya rasa ya. Mungkin bapaknya di klinik sudah tahu ya. Ambulatory blood pressure monitoring ya. Yang kita gunakan setiap saat pada saat kita ingin tahu tekanan darah kita meningkat betul-betul karena stres atau karena penyakit. Kemudian mekanisme hipertensi, saya rasa teman-teman sudah lebih paham dari saya ya. Kalau hipertensi esensial itu karena faktor genetik ya. Hipertensi itu kalau ada orang tua kita yang mengalami hipertensi, maka kemungkinan besar kita juga mengalami hipertensi. Walaupun itu bisa dicegah, dikendalikan dengan meminimalkan faktor risiko, kemudian juga faktor lingkungan, juga karena faktor yang lain. Untuk rumus dari pengukuran tekanan darah sendiri, atau tekanan darah itu merupakan hasil dari kantin output dan paham ya. Kantin output sendiri merupakan curah jantung ya, jadi jumlah darah yang dipompa oleh jantung per menitnya. Curah jantung rumusnya adalah heart rate kali stroke volume. Kemudian tahanan periode ditentukan oleh diameter pembuluh darah. Biasanya kalau pada pasien-pasien PJK ya, dan penyumbatan darah diabetes dan lain-lain, ini mempengaruhi tahanan. Kemudian ada faktor lain, yaitu retensi sodium ya, diet yang terlalu tinggi darah. Biasanya hati-hati yang suka konsumsi fast food memanfaatkan promo dari berbagai penyedia uang digitalnya, dompet digitalnya. Hati-hati burger, kemudian KFC dan sejenisnya itu barangnya tinggi ya, jadi jangan sering-sering, boleh dikonsumsi tapi tidak boleh sering-sering, nanti retensi sodium dan bisa meningkatkan tekanan darah ya. Kemudian turunnya filtrasi glomerulus karena permasalahan di ginjal, karena sistem renin angiotensin ini juga bisa menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Begitu juga dengan meningkatnya respon saraf simpatis, stres, juga karena perubahan organ sel kita sendiri karena banyak faktor. Kemudian hiperinsulin dan ADN juga bisa terjadi. Mungkin secara garis besar pada fisiologinya seperti ini ya. Cardiac output ya, peningkatannya bisa karena preload maupun karena kontraktilitas yang meningkat. Jadi preload itu bisa karena volume cairan yang meningkat, bisa juga karena konstriksi dari vena. Cairan yang meningkat ini bisa karena retensi ya, hadir di ginjal, bisa juga karena hal ini juga dipicu oleh faktor genetik yang membuat masalah ini mungkin beberapa orang yang tidak ada faktor genetik munculnya hipertensi lebih lambat dibanding orang-orang yang
Kemudian kalau contractility bisa karena aktivitas simpatik, karena stres tadi yang ikut karena tempat kerja maupun karena aktivitas, ini bisa menyebabkan kontraktilitas dari jantung meningkat. Sehingga akhirnya bisa memicu renin-angiotensin akses, kemudian bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Kemudian kalau dari peningkatan resistensi perifer, ini biasanya terjadi karena fungsi konstriksi, karena aktivitas, ataupun tempat yang lain karena hipertensi kurang, hiperinsulin, gemukan, karena kalau gemuk otomatis kerja jantung akan lebih berat. Jadi saya contohnya gemuk, jantungnya bekerja lebih kencang lagi, yang bisa menunjukkan kategorinya kalau dulu ya, bukan dulu ya, sampai sekarang kalau WHO kurang dari 100 itu, kalau hipertensi 140 sampai dengan 130 bulan, hipertensi lebih dari 160 itu untuk sistolik, kemudian untuk diastolik blood pressure-nya itu normalnya kurang dari itu, mulai 90 sampai 94, kemudian kalau hipertensi lebih dari 25. Tapi yang sering digunakan adalah ini, CNC 7 dan 8, bahwa normal itu kurang dari 120 ya, jadi kalau 120 sampai 130 sistolik itu sudah menunjukkan hipertensi. Kemudian untuk diastolnya normal kurang dari 80, jadi kalau sudah diastolnya lebih dari itu pada saat istirahat, hati-hati kita cek lebih lanjut ya, untuk tahu bahwa kita masuk ke tahap hipertensi dari hipertensi stage 1 dan stage 2. Jadi WHO bisa digunakan, tetapi yang banyak digunakan oleh para klinisi dan saat ini yang kewaspadaan kita edukasi ke pasien juga pakai yang kemudian etiologinya kebanyakan yang paling banyak di antara pasien adalah hipertensi esensial atau primer, kemudian yang 5% dari pemeriksaan ya, anamnesis untuk kita yang boleh kita tanyakan ke pasien. Seringkali orang hipertensi tanpa keluhan, ya, silent killer. Tidak khas, tapi seringkali dikeluhkan, yaitu sakit belakang kepala. Ini hampir sama dengan orang-orang kolesterol ya. Berdebar, dada berat ini juga mungkin diagnosa baginya adalah fisika, angina pectoris, ya, bisa juga dengan penyakit paru. Kadang-kadang kalau perempuan suka sekali ini mengeluh jantungnya berdebar-debar, tapi ternyata bukan hipertensi dan juga bukan kelainan jantung ya. Tapi mungkin karena hal-hal yang memicu stres ya. Pacarnya tidak datang, mungkin hati-hati ya. Banyak perempuan yang datang ke UGD, mungkin Mas Andri sering lihat, ternyata kasusnya bukan hipertensi, juga bukan jantung ya Mas Andri, ECG normal saja. Ternyata karena masalah psikologis, ini juga bisa hati-hati, tidak khas. Jadi tidak selalu ya, kalau orang berdebar itu pasti hipertensi atau sakit jantung. Sulit berkonsentrasi, sulit tidur. RPD-nya, apakah sudah tahu dia hipertensi? Perlu kita tanyakan. Seringkali orang-orang datang sudah dalam kondisi stroke, katanya nggak pernah hipertensi, nggak pernah DM, tapi bukan karena tidak pernah ya, tapi karena ternyata tidak pernah periksa, ya. Tidak pernah tahu. Seperti saya pun juga tidak berani kalau disuruh periksa ya, karena takut ketahuan ya, takut ketahuan sakit, kita harus berobat. Orang Indonesia masih banyak seperti itu, bisa dijadikan topik penelitian untuk skripsinya ya, kenapa orang Indonesia rata-rata tidak patuh dan rata-rata tidak berani untuk tahu penyakitnya. Topik penelitian bisa dicatat di note ya. Kalau ada yang mau boleh. Daripada stres mikirin judul, saya kasih judul. Iya kan, ternyata orang Indonesia begitu ya. Coba kembali ke masyarakatnya. Yang ingin diperiksa pasti jarang ya. Tahu-tahu ternyata sudah kondisinya parah. Ini PR untuk kita tenaga kesehatan. Kemudian ada kehamilan seringkali juga memicu peningkatan tekanan darah ya. Kalau preeklamsi dan lain-lain ya. Kemudian penyakit ginjal, makan ini penting. Kemudian faktor risiko, itu harus kita kaji ya. Apakah di keluarga ada dengan hipertensi? Mengingat tadi genetik juga memicu terjadinya hipertensi. Apakah merokok? Golongannya apa? Jenisnya apa? Jadi penting sekali ditanya ya, jenisnya sigaret, rokok. Saya rasa teman-teman di sini tidak ada yang merokok, termasuk yang di National Hospital ya. Semuanya tenaga kesehatan harusnya tidak merokok, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian faktor makanan ya. Harusnya konsumsi makanan adalah konsumsi makanan sehat. Kalau kita tahu di Germas ya, konsumsi makanan kalau bisa menggunakan porsi piringku ya. Jadi jangan 4 sehat 5 sempurna lagi seperti dulu ya. Itu sudah jadul. Sekarang porsi piringku di mana nasinya hanya sepertiga.
seperempat bahkan. Lauknya juga seperempat, sisanya sayur dan buah. Susu tidak selalu harus ya, tidak menunjukkan. Jadi ini juga perlu diedukasi untuk teman-teman ya, dan kita juga kalau porsi makan itu harus sesuai. Kemudian minuman, hati-hati yang suka kopi dan coklat. Kalau sudah ada faktor genetik mungkin tidak terlalu banyak yang mengkonsumsi ini supaya menghindari peningkatan tekanan darah. Sedentary life, kita suka ini ya, serba instan, serba mudah, hidup sekarang diri gitu ya. Ini enak, tapi hati-hati meningkatkan berat badan dan bisa memicu terjadinya hipertensi. Kemudian stres, jangan lupa manajemen stres ya teman. Stres itu hal yang wajar saya rasa. Saya dan teman-teman, stres itu pasti. Buka mata, sudah muncul masalah yang baru. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memanage stres dan beradaptasi dengan baik supaya tidak muncul. Kemudian penggunaan kontrasepsi bagi perempuan, tentunya hormonal ya, tidak termasuk kondom yang sekarang lagi laris manis terkait dengan corona ya. Tidak dipakai untuk fungsinya, tapi dipakai untuk memencet tombol ya. Orang tidak mau tertular corona. Baca enggak artikelnya ya. Jadi kondom juga laris manis, tidak hanya sanitizer dan masker ya, termasuk kondom laris. Untuk mencet tombol. Kemudian pemeriksaan fisik, ya kita ukur tekanan darah. Apakah lebih dari 140? Jika tidak, berarti kita abaikan bahwa pasien mungkin hipertensi. Kalau iya, maka kita bisa diagnosa. Pengukuran tekanan darah, saya rasa teman-teman sudah pintar sekali ini ya. Sudah berpengalaman bagaimana mengukur tekanan darah. Ukuran manjat harus disesuaikan dewasa dengan anak-anak. Tidak boleh terlalu rapat, tidak boleh juga terlalu longgar supaya hasilnya baik. Bisa dalam keadaan duduk, baring atau berdiri. Kemudian bagaimana meningkatkan, saya rasa teman-teman sudah tahu cara pompa atau kalau yang digital kita bisa menggunakan. Kemudian pemeriksaan penunjang untuk pasien hipertensi ini tidak sering dilakukan, tapi biasanya diperiksa ya. Fototorak biasanya karena jantungnya bekerja lebih cepat, elevasi pembuluh darah tadi, ini menyebabkan jantungnya menjadi besar. Jadi kalau yang disebut dengan hipertensi heart disease, itu biasanya hipertensi disertai dengan adanya bentuk jantung yang seksi, besar. Kemudian juga pemeriksaan ECG, apakah ada LV, abnormalitas atrium kiri, iskemia, ataupun infarkt. Kemudian darah lengkap, pun kreatinin, ini sudah pasti terkait musiknya. Kemudian gula darah, profil lipid, elektrolit, viskositas darah dan plasma, hidrologen, TAT, sama mikroalbumin. Pemeriksaan lanjutan ini terkait dengan faktor sekunder yang memicu. Biasanya kita akan periksa sesuai dengan ketentuan saja, nanti sesuai dengan kondisi pasien pada saat kita anamnesa di awal. Tujuan pengobatan pasien hipertensi mencegah dan mengurangi kerusakan target organ, kemudian pengobatan. Jadi untuk saat ini ya teman-teman, untuk pengobatan hipertensi yang lebih penting adalah bagaimana memodifikasi gaya hidup. Berat badan turun saja sebetulnya sudah bisa menurunkan tekanan darah, distolik, blood pressure ya. Jadi kalau pada orang-orang yang hipertensi dan gemuk, teman-teman bisa anjurkan untuk menurunkan berat badan, dimana nanti kalau berat badannya turun biasanya dalam 10 kg itu bisa menurunkan antara 5 sampai 20 mm bagian tekanan darah distoliknya. Jadi ini juga bisa jadi topik penelitian ya. Nanti orang-orang diajari konsumsi makanan yang baik. Apakah benar teori ini bahwa penurunan berat badan itu berkorelasi dengan penurunan tekanan darah sistolik? Gampang ini, nggak terlalu susah penelitiannya. Kemudian juga tentang diet DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension. Ini adalah diet yang untuk hipertensi. Ya. Jadi di situ sudah ada tabelnya. Sayangnya saya tidak tampilkan hari ini. Mungkin nanti di asuhan keperawatan kita bisa lihat isi konsumsi yang boleh dan tidak boleh. Ini dengan mengkonsumsi gas saja, itu secara konsep hasil dari jurnal yang saya ambil, itu bisa menurunkan tekanan darah sistolik antara 8 sampai dengan 14 mm ya. Kemudian diet rendah garam, ini juga bisa menurunkan tekanan darah antara 2 sampai 8 mm. Jadi teman-teman, ini bisa dijadikan topik yang nanti mau skripsi ya. Kemudian latihan fisik reguler. Ini
ini juga bisa menurunkan tekanan darah sistolik antara 4 sampai 9 mm. Kemudian tidak mengkonsumsi atau mengurangi konsumsi alkohol ini juga bisa menurunkan tekanan darah sistolik antara 2 sampai 4 mm. Ya, jadinya katanya kelompok Medical Knowledge Self Assessment Program MKSAT bahwa modifikasi gaya hidup termasuk penurunan berat badan, diet rendah garam, aerobik, setidaknya 30 menit satu hari, minimal seminggu 3 kali, dan mengurangi konsumsi alkohol ini berkorelasi dengan penurunan tekanan darah. Ya, teman-teman ya. Jadi ini kalau mau diteliti, hipotesisnya sudah ada, tinggal dibuktikan saja, teman-teman ya. Ini sudah ada teorinya di sini. Kemudian level evidence alternatif terapi. Alternatif terapi selain obat yang bisa kita sampaikan nanti kalau edukasi ke pasien. Ini untuk terapi perilaku, meditasi, ini termasuk golongan yang direkomendasikan. Kemudian meditasi kepada Tuhan yang transendental. Kalau meditasi yang lain biasanya rekomendasinya yang kelas 3. Biofeedback approach untuk hipertensi stage 1. Kemudian yoga dan terapi relaksasi lainnya untuk hipertensi ringan dan kelas 3. Kemudian untuk terapi akupuntur ini biasanya untuk hipertensi yang sudah mulai stadium 1. Kemudian untuk relaksasi nafas dalam ini untuk pasien dengan hipertensi tahap 1. Kemudian aerobik ini untuk hipertensi berat juga boleh dengan catatan tadi atau hipertensi juga boleh mulai dari situ dengan catatan tadi 30 menit minimal seminggu 3 kali. Kemudian exercise yang lain juga termasuk latihan isometrik itu biasanya kalau saya sih nggak begitu paham betul, tapi teman-teman fisioterapi sudah ada yang mengajarkan tentang latihan isometris untuk pasien dengan. Ya, jadi ini untuk manajemen obatnya untuk dewasa hipertensi normal tidak butuh obat, prehipertensi tadi biasanya tanpa obat boleh hanya modifikasi gaya hidup bisa, kecuali ada komplikasi yang sudah kelihatan dengan obat. Kemudian untuk tahap 1 kita biasanya golongan diasid, diuretik ya, dan juga golongan beta blocker lain-lain kombinasi 1 atau 2 obat. Kemudian untuk hipertensi tahap 2 bisa kombinasi 2 obat biasanya ada isi. Saya rasa teman-teman sudah paham ini ya, tinggal nanti kepatuhan saja ya. Kemudian kalau disertai dengan gagal jantung, ini golongannya juga ada beta blocker dan lain-lain, sudah sesuaikan. Kalau pasien post myocardic infarct juga sudah ada ya, bisa kolaborasi dengan diabetes juga sudah ada. Kemudian pasca stroke juga sudah ada. Saya rasa itu saja untuk yang hipertensi, teman-teman. Kalau chat langsung apa? Teman-teman silakan kalau bertanya ke topik 1 hipertensi, maupun saya silakan diskusi.
nggak ada, kita lanjut sedikit untuk PJK ya teman-teman. Ini juga tidak asing, dekat sekali dengan hipertensi ya. Ini juga terkait dengan fungsi jantung. Tadi seperti yang saya katakan, jadi jantung itu bertugas ya, memompa darah ke seluruh tubuh. Satu kali denyut kurang lebih 75 sampai 70 sampai 75 ya, yang kembali satu sendok kecil ya. Gangguan dari itu penyumbatan arteri koroner maka disebut dengan penyakit jantung koroner, atau mungkin yang sering adalah edema yang masuk ya. Dasarnya adalah adanya keluhan pada jantung dan keluhan pada arteri koroner. Penyebabnya karena aterosklerosis yang paling banyak 2% karena stasiun. Di sini biasanya karena ketidakseimbangan masukan oksigen dengan kebutuhan yang menyebabkan kita mengalami nyeri dada. Ini khas sekali pada ACS atau penyakit jantung koroner. ACS sendiri ya merupakan akut ischemia sindrom yang berasal dari astemia arina sampai pada miokard infark dengan atau tanpa ST elevasi yang terjadi karena adanya ruptur plak atau erosi dari plak. Di sini merupakan perubahan dari intima arteri, akumulasi vokal dari lemak, kompleks karbohidrat, kompleks darah dan juga lupus yang membuat pembuluh darah sehingga bisa mengurangi suplai darah ke jantung sehingga menimbulkan respon nyeri. Faktor risiko bersama dengan hipertensi, jadi umurnya lebih dari 40, teman-teman yang umurnya lebih dari 40 ini termasuk saya, hipertensinya sudah mulai meningkat, semakin naik ya, harusnya di bawah lupa saat diupload. Jadi laki-laki lebih banyak dari perempuan, tapi perempuan pada saat usianya sudah lebih dari atau setelah menopause, ini kejadiannya juga hampir sama, karena saat menopause ada estrogen yang menjaga fungsi dari pembuluh darah menjadi lebih bagus, lebih baik. Saat menopause perempuan dengan laki-laki sama risk faktornya PCK. Kemudian genetik, jadi orang tua yang meninggal karena PCK, ini akan diturunkan 3 sampai lebih dari 6 kali. Kepribadian tipe A, ini juga bisa memicu terjadinya PCK. Jadi kita yang orangnya suka tergesa-gesa, terburu-buru, ambisius, hati-hati, bisa memicu terjadinya PCK. Kemudian faktor yang bisa dimodifikasi adalah merokok. Jadi sebaiknya berhenti merokok karena rokok ini bisa merusak profil lipid ya, gangguan perempuan sehingga terjadi hipertensi. Akhirnya juga memicu terjadinya PCK. Hipertensi sulit dikendalikan tapi masih bisa diupayakan tadi dengan modifikasi gaya hidup dan juga bisa kombinasi dengan pengobatan. Kemudian lipid ini juga masih bisa dimodifikasi. Kemudian kurang aktivitas fisik bisa ditingkatkan dengan olahraga juga terhindar dari fisika. Yang cewek silahkan mau pilates, yoga. Yang cowok bisa nge-gym yang rutin. Kalau sudah berkeluarga bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga lebih sering ya. Kayaknya walaupun tidak sama dengan olahraga. Dan setidaknya melakukan aktivitas fisik. Kemudian diabetes juga masih bisa dikendalikan. Kemudian stres, ini dengan tipe A ada bedanya ya. Kalau stres itu biasanya dialami oleh kepribadian tipe apapun, tapi ciri khasnya hampir sama ya dengan kepribadian tipe A pada saat stres. Kemudian obesitas, ini karena retensi insulin menyebabkan peningkatan reaksi DNA, hipertensi dan terjadinya. Jadi apa sih sebetulnya ACS itu? ACS itu adalah unstable anemia, baik dengan ST elevasi maupun dengan tanpa ST. Ya. Seperti ini gangguannya ya teman-teman. Ini dimana kalau istilah saja. Kalau pada unstable anemia biasanya belum terlalu tampak kayak tapi mungkin pada unstable anemia pasien sudah pernah merasakan nyeri dada. Kemudian kalau yang tanpa ST elevasi, non ST elevasi miokard infark, ini sudah ada plak aterosklerosis. Kemudian kalau stable angina ini seperti itu. Jadi fix plaksnya ini tidak bergerak. Kemudian pada stable angina di sini ada kemungkinan lepas. Bisa terbentuk trombus
yang menyebabkan trombosteni. Kemudian kalau trombusnya sudah seperti itu, ini bisa menimbulkan isi ya. Jadi kalau stadium A ini perjalanan saja kepada fisiologi, endotel itu berfungsi sebagai barrier, menjamin aliran darah koroner itu lancar. Tapi karena adanya lemak ya, yang nempel di pembuluh darah ini menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi trombosit, sehingga akhirnya nanti ini dioksidasi, terjadi foam tadi seperti yang gambar di atas, di intinya sudah ada tempelan-tempelan lemak, kemudian terjadi fibrus. Ini fibrusnya bisa stable tetap ataupun unstable, dan akhirnya bisa terjadi ruptur ya, dan pembuntuan. Ini yang menyebabkan terjadinya miokard. Definisinya, ini saya dari penjelasan yang tadi, unstable angina itu jika terjadi nyeri tanpa didukung hasil ECG maupun pemeriksaan laboratorium, itu disebut dengan unstable angina. Kemudian non-ST elevasi miokard infarct itu biasanya nyeri dada terkait dengan akut miokard infarct atau EMA, tetapi hasil ECG-nya tidak spesifik ada ST depresi, T inversi atau bahkan bisa jadi normal. Tetapi pemeriksaan laboratoriumnya menunjukkan adanya pelepasan troponin, sehingga ini sudah dikatakan non-STEMI. Kalau STEMI, ini nyeri dada berkaitan dengan IMA dan sudah ada ST elevasi maupun LTP. ECG. Manifestasinya PJK, teman-teman, bisa saja asimptomatik, nyeri dada. Kemudian kalau sindrom koroner akut atau SKA, biasanya angina pectoris tidak stabil, kemudian infark miokard tanpa ST, gelombang ST atau dengan ST. Kemudian bisa juga dengan angina trismental, aritmia. Ini seringkali menimbulkan cardiac arrest dan kematian. Nah, kalau IMA, salah satu dari SKA, sindrom koroner akut, sering kerusakan jaringan miokard karena iskemik yang luas secara tiba-tiba. Sebabnya sama ya, terjadinya penyempitan arteri koronaria karena trombus atau karena rupturnya. Tipenya, ini kalau teman-teman lihat ada transmural dan transmural tergantung dari lokasi terjadinya opus. Kalau seperti ini, gambarnya ya, zona miokard. Teman-teman bisa pelajari terkait dengan gelombangnya, sedikit lagi kita bahas ya. Kriteria diagnosis ya, dikatakan sindrom koroner akut miokard infarct, nyeri dada spesifik lebih dari 30. Kemudian ECG yang khas, peningkatan serum enzim miokard jantung 1,5 kali lebih dari normal. SCOT, DK, LDK, CKMB, dan troponin D serta troponin E. Spesifik nyeri dada, lokasinya ya, biasanya yang kita harus kaji, yang membedakan dengan nyeri dada yang lain bahwa memastikan